Anda kembali bersama kami di Closing Bell CNBC Indonesia. Dua pasangan calon presiden dan wakil presiden tahun 2019 menawarkan sejumlah program bidang infrastruktur. Program-program tersebut tercantum dalam dokumen visi misi yang telah diserahkan kedua pasangan kepada KPU pada Agustus 2018 lalu. Dalam dokumen visi misalnya, pasangan calon presiden dengan nomor urut 1 Jokowi Ma'ruf Amin menawarkan 4 program infrastruktur utama. Keempat program itu fokus pada percepatan sistem pembangunan air minum, kawasan ekonomi khusus, hingga revitalisasi prasarana logistik seperti pelabuhan dan juga gudang. Sementara dari pasangan calon presiden nomor urut 2 yakni Prabowo Sandi juga terdapat 4 program infrastruktur. Nah ini sama 4 juga nilai. Tapi kita lihat fokusnya kemana, ternyata pada pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, penghapusan PBB, hingga pembenahan infrastruktur yang membuka kesempatan lapangan kerja dan memperpendek rantai distribusi hasil-hasil pertanian. Dan kini saatnya kita langsung saja berdiskusi dengan narasumber saya yang sudah hadir pada sore hari ini. Saya sudah bersama dengan tim kampanye nasional Jokowi Ma'ruf, ada Ibu Emy Haffield. Ibu Emy, terima kasih. Selamat datang di CNBC. Selamat sore. Dan kemudian juga ada Pak Suhendra Ratu Prawinanegara, Jubir Badan Penanganan Nasional Prabowo Sandi. Mas Suhendra, terima kasih telah bergabung bersama kami. Mungkin kita memperlihatkan terlebih dahulu data, apakah kita bisa mempersiapkan data saat ini untuk kepada narasumber untuk kemudian berkomentar. Baik, saya langsung saja mungkin ke Oke, ini adalah proyek mungkin dari jalan tol terlebih dahulu ya kalau kita berbicara infrastruktur. Kita lihat bersama bahwa di era Presiden Soeharto dengan 32 tahun memimpin terbangun 490 km jalan tol, kemudian di masa B.J. Habibie 7,2 km, di masa Abdurrahman Wahid 5,5 km ya. Oke, selanjutnya kita lihat tapi kalau untuk B.J. Habibie dan Abdurrahman Wahid memang relatif singkat masa kepemimpinannya. Lalu Megawati Soekarno Putri 3 tahun 3 bulan. Panjang jalan tol yang dibangun 34 km, Susilo Bambang Yudhoyono selama 10 tahun memimpin dengan 212 km terbangun jalan tol, dan Pak Joko Widodo 4 tahun memimpin 941 km ya yang terbangun. Baik, itu data awal terlebih dahulu. Kami akan langsung saja ke tim kampanye masing-masing. Ibu Emy, kalau melihat data tadi memang saya nggak tahu ngomong apa ya, karena emang Jokowi banyak banget gitu, 951 km. Tapi kalau dari kita spesifik infrastruktur kan jalan tol hanya bagian, tapi ada beberapa lagi yang lain. Realisasinya kita sudah baca bersama di APBN misalnya. Tapi untuk Jokowi Ma'ruf, seperti apa ke depan? Apakah jalan ataupun infrastruktur ini akan menjadikan instrumen apa bagi Jokowi? Begini, infrastruktur itu kan merupakan dasar ya untuk pertumbuhan ekonomi. Waktu sebelum Jokowi itu kan selalu kita ribut gitu ya, perjalanan truk-truk untuk menuju pelabuhan Tanjung Priok itu bisa dari Tangerang misalnya, itu dari pusat-pusat pabrik itu kan bisa berjam-jam. Kemudian jalan tol Trans Sumatera, Trans Jawa yang dulu kita inginkan itu dari lama sekali direncanakan, itu akhirnya bisa terlaksana sekarang. MRT, jadi bukan hanya jalan tol ya, MRT juga baru bisa terlaksana zamannya Jokowi begitu ya. Dan padahal perencanaannya panjang sekali udah gitu. Kita ngomongnya udah 20 tahunan itu gitu loh. Jadi Pak Jokowi ini memang ciri khasnya ya, dia eksekutor yang baik gitu. Dan dengan caranya bekerja yang detil sampai mikro begitu, dia sangat baik. Yang saya kira yang paling hebat dari Pak Jokowi itu bukan jalan tol, adalah tol laut itu. Saya ini keliling ya, saya ke Jayapura, saya ke Sorong, saya ke mana, saya ke NTT. Itu yang namanya tol laut tuh masuk sampai ke daerah-daerah terpencil yang dulu kalau mau ngirim barang itu susahnya setengah mati. Tapi sekarang itu dengan adanya tol laut, kita ngirim barang tuh harganya lebih murah dan juga lebih cepat gitu sampai. Jadi kalau saya ngirim barang dari Jakarta ke misalnya ke Maumere atau ke Labuan Bajo, itu sekarang bisa 3-4 hari sampai begitu. Nah itu yang menyebabkan harga itu sekarang tidak terlalu ada disparitas antara satu daerah dengan daerah yang lain gitu. Itu tapi Bu Eni dalam wawancara khusus bersama Pak Luhut Binsar Panjaitan, beliau mengakui masih belum optimal untuk belum dong. Itu baru 4 tahun aja udah segitu. Dan masyarakat bisa merasakan
mengerjakannya. Nah, sekarang itu dari pusat ke daerah. Yang sekarang tuh tantangannya itu adalah dari daerah keluar. Misalnya hasil-hasil produk pertanian, hasil-hasil produk perikanan, misalnya gitu ya di Indonesia Timur. Itu kan harus keluar cepat gitu ya dengan harga yang murah begitu. Nah, itu tuh masih agak tersendat-sendat. Nah, itu yang mesti konsentrasi ke depan. Kemudian juga yang juga dibangun oleh Pak Jokowi itu adalah irigasi. Pada saat Pak Jokowi itu menerima tampuk pemerintahan dari masyarakat, itu dari rakyat Indonesia itu 70% irigasi kita itu rusak ya. Jadi selama puluhan tahun dibangun di zamannya Pak Harto itu tidak pernah diperbaiki. Akhirnya itu duluan konsentrasinya sehingga apa namanya ya yang katanya swasembada dan segala macam, kalau irigasinya nggak benar kan nggak bisa. Nah itu irigasi yang sangat baik. Dan kemudian yang berikutnya itu adalah bagaimana mengirimkan hasil-hasil produk pertanian ini. Ini yang disebut dengan revitalisasi perasana logistik ya, Bu? Iya, Seperti ya. pelabuhan dan gudang. Pelabuhan, gudang, pertanian juga kan ini apa namanya apa tadi saya bilang Pertanian distribusi. Distribusi dari hasil-hasil produk-produk pertanian harus cepat mencapai kota. Kalau enggak, mereka produksinya tinggi tapi kalau enggak bisa sampai pasar kan di situ-situ aja gitu. Nah itu konsentrasinya saya kira. Gudang, logistik itu memang konsentrasinya harus ke sana. Sedang dibuka pelabuhan-pelabuhan baru, tol-tol itu kan harus ada tol laut, itu harus ada gudang yang harus penyimpanan dari barang-barang yang dikirim. Dari barang-barang itu sebelum didistribusikan. Begitu. Baik, Ibu Eni, saya mungkin ke Anda, Pak Suhendra, saya sudah dengar dari Bu Eni bagaimana yang dilakukan Jokowi. Kalau untuk Sandi Uno juga 4 juga fokus pada rumah bagi MBR, penghapusan PBB, pembenahan infrastruktur yang membuka kesempatan. Nah ini yang menarik, pembenahan infrastruktur yang membuka kesempatan lapangan kerja. Apakah menurut Pak Prabowo Sandi saat ini tidak membuka lapangan pekerjaan untuk proyek infrastruktur yang tadi sudah kita lihat secara data memang cukup besar di era Joko Widodo? Saya ke data yang disajikan dulu ya, Mbak ya. Jadi tadi disebutkan capaian-capaian oleh beberapa presiden. Yang mana di situ disebutkan terakhir adalah capaian dari Pak Jokowi 900 sekian 41 kilometer. Ya, kilometer. Itu menurut hemat saya harus diluruskan dulu. Karena begini, membangun jalan tol yang saya pahami, saya mengikuti 3 pemerintahan. 3 pemerintahan ya. Dari zaman Bu Mega, kemudian ke Pak SBY, kemudian Pak Jokowi. Saya ikuti proses itu. Dan seperti kita ketahui, geliat tol pertama di Republik Indonesia ini adalah di era Pak Harto. Ya. Kemudian dalam era Pak Harto itu pada tahun 95 dan 97, Pak Harto sudah mewacanakan, pemerintahannya sudah mewacanakan pembangunan 19 ruas jalan tol. Yang sekarang ini yang dilaksanakan kembali oleh pemerintahan selanjutnya, termasuk terakhir oleh Pak Jokowi. Menjadi stagnasi karena krisis moneter. Jadi praktis dari tahun 98 sampai tahun 2002 itu jalan tol kita hanya terbangun sekitaran belasan kilometer saja. Kemudian di era Megawati, Ibu Megawati membangun hampir sekitar 40 kilometer. Ialah Cipularang. Ya. Tapi harus kita pahami, tol Cipularang itu, jadi begini maksud saya, tol Cipularang itu panjang jalan tolnya adalah 54 km. Ya. Kemudian selama hampir 3 tahun dilaksanakan oleh Bu Megawati. Berakhir masa Bu Megawati, dilanjutkan oleh Pak SBY. Tapi di sini tidak diklaim ini adalah hasil dari Pak SBY. Artinya di sini ada periodisasi yang tidak linear, yang tidak berbanding lurus antara kalau kita membangun infrastruktur dengan rezim pemerintahan. Ya, betul, itu maksud saya, Mbak. Itu yang pertama yang coba harus saya luruskan. Kenapa tadi ada capaian sampai 900 sekian itu? Karena saya mengkritisi bahwa pada saat saya di pemerintahan kemarin, ya, Renstra dari Kementerian PU saja hanya menargetkan 1000 kilometer. Artinya itu sangat tidak realistis kalau sekarang ini tercapai. Karena kenapa? Tol yang benar-benar baru dibangun oleh Pak Jokowi, ya, itu adalah tol Trans Sumatera. Di luar itu semua adalah penyelesaian yang berlanjutan keberlanjutan dari sebelum-sebelumnya.
termasuk dari eranya Pak Harto. Bu Eni mungkin Anda, Bu Emi, iya, sedikit saya beri kesempatan Anda merespon. Tadi saya sudah mengatakan bahwa Pak Jokowi itu tidak membuat perencanaan baru. Dia mengikuti perencanaan yang ada, yang kemarin-kemarin sudah dibuat dan kemudian melaksanakan. 941 kilometer itu saya bingung juga kalau dibilang itu adalah melanjutkan. Karena contohnya ya, saya orang Medan, Binjai Medan. Medan Tebing itu nggak pernah ada di zaman Pak SBY, itu baru ada sekarang di zaman Pak Jokowi. Kita itu sudah menginginkan itu sudah berpuluh-puluh tahun sama aja kayak MRT gitu loh. Nah memang perencanaannya oleh yang berikutnya. Untuk Medan Binjai memang perencanaan oleh sebelumnya, tapi dieksekusi menurut eksekusi di zamannya Pak Jokowi. Kalau menurut Anda itu berarti menjadi hak rezim Jokowi untuk mengatakan itu direalisasikan. Iya, perencanaan kan dibuat di zaman dulu. Sekarang udah berapa tahun. Bogor, Sukabumi, itu kan udah ngomong kita berbusa-busa udah lama sekali. Tapi kan kenyataannya baru sekarang itu dilaksanakan. Zamannya SBY belum ada pembangunannya. Itu sudah dilaksanakan. Bocimi itu sudah dilaksanakan. Bogor, Ciawi, Sukabumi itu sudah saya ikut dalam proses bagaimana itu pembebasan lahan segala macamnya. Jadi kalau itu dikatakan tidak ada keberlanjutan itu pun keliru. Itu kemudian yang pertama. Waduk Jati Gede ya, Waduk Jati Gede. Jangan tol dulu nih, Waduk Jati Gede. Sebentar. Bu Emi, saya beri Anda kesempatan sedikit nanti agar saya menjelaskan. Karena tadi ada yang harus saya luruskan dari Bu Emi bahwa jalan tol Trans Sumatera betul bahwa itu dilaksanakan proses pembangunan konstruksi fisiknya dilakukan oleh zaman Pak Jokowi. Saya terlibat, saya adalah yang ditugaskan oleh Pak Basuki sebagai tim monitoring di sana. Dari ujung selatan, dari Lampung sampai dengan yang disebutkan tadi. Medan Binjai itu adalah bagian dari tol Trans Sumatera. Dan itu betul sudah dilaksanakan. Hanya kalau kita bicara Medan Kuala Namu ya, Medan Kuala Namu tahun 2011-2012 sudah dilaksanakan. Iya, itu saya nggak bicara dan termasuk itu, tebing ya. Kemudian jadi begini Bu. Tebing baru dong. Jadi begini, saya sampaikan kepada Ibu di sini dan kita semua bahwa tol Trans Sumatera memang murni itu dieksekusi oleh Pak Jokowi. Tapi perangkat terhadap itu semua disiapkan oleh periode sebelumnya, yaitu Perpres 100 tahun 2014. Itulah acuan dari semua. Dan itu berdasarkan keinginan daripada para gubernur dan para gubernur di Sumatera untuk mendorong pada saat itu agar terrealisasi proyek tersebut. Baik, mungkin tadi sudah Anda memberikan menyatakan ingin meluruskan beberapa data. Anda sudah meluruskan, sekarang kesempatan bagi Anda. Apa yang akan dilakukan oleh Prabowo Sandi? Karena tadi Bu Emi sudah menjelaskan akan masuk ke sektor ini sampai kemudian yang terakhir akan fokus untuk distribusi logistik dan sebagainya. Kalau untuk Prabowo Sandi, gini, satu hal yang kita juga sudah melakukan kajian dan ini juga berdasarkan penelitian daripada Indef ya, lembaga Indef ya, bahwa memang bisa dikatakan pembangunan proyek infrastruktur yang dilaksanakan oleh pemerintahan Jokowi ini tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap penyediaan lapangan pekerja. Artinya memberikan dampak tapi tidak signifikan begitu? Ya, malah dalam kurun antara 2016 sampai 2018 ini terjadi penurunan. Hampir 500.000 tenaga kerja yang susut. Begitu loh. Jadi intinya loh ini artinya dalam proses pembangunan infrastruktur. Betul, anggaran besar, kenapa kok tidak memberikan dampak langsung untuk menyerap tenaga kerja. Itu yang menjadi lantas apa yang akan dilakukan oleh Prabowo Sandi? Kalau misalnya bangun infrastruktur ke depan nanti akan bangun infrastruktur akan memberikan lapangan pekerjaan lebih banyak kan dibandingkan Jokowi? Ya, jadi begini, kita melihat begini. Salah satu yang menjadi acuan ataupun rujukan kita adalah kita masih mengalami backlog ya penyediaan perumahan pada tahun 2014 itu sekitar 6 juta rumah. Artinya di sini banyak hal yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk katakanlah meminimais daripada backlog tersebut. Tapi pemerintah juga mungkin karena saya berdasarkan data sudah melakukan juga untuk proyek seperti masyarakat berpenghasilan rendah, proyek 1 juta rumah misalnya. Apa yang baru dari Prabowo Sandi? Sekarang begini maksud saya, menjadi pertanyaan dari kita, pertanyaan saya adalah apakah benar-benar 1 juta rumah itu sudah terpenuhi? Ini harus dijawab juga. Jadi kita melakukan suatu proses, katakanlah program pembangunan tersebut tidak hanya berdasarkan angka,
angka ini tercapai. Misal saya sampaikan tentang atau langsung saja contoh kasusnya misalnya nanti Prabowo Sandi akan seperti apa mengelola isu perumahan masyarakat berpenghasilan rendah misalnya. Ya, kita punya skema-skema pembiayaan ya, yang mana dalam hal ini contoh yang sudah dilakukan sebelumnya oleh Pak Sandi adalah DP 0% di DKI dengan Pak Anies. Nah, itu salah satu yang akan coba dinamakan untuk menjadi program nasional nantinya. Hal-hal semacam itu. Akan dinasionalisasi. Ya. Kemudian mungkin Mas Suhendra saya juga bertanya mengenai ada penghapusan PBB ya, kemudian pembenahan infrastruktur membuka lapangan pekerjaan, akan memberikan lapangan pekerjaan dan memperpendek rantai distribusi hasil-hasil pertanian. Saya ingin Anda mengelaborasi lengkap, mungkin para swing voters, para penonton kami saat ini belum memutuskan akan memilih siapa. Anda dan juga Bu Emy memiliki fungsi untuk meyakinkan swing voters akan memilih kubu masing-masing. Saat lagi dijawab pertanyaan saya, kami kembali di Your Money Your Vote, CNBC Indonesia Beyond Business.